Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Skar Cahyani dengan NIM 432200101069 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data primer menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistika Bisnis kelas B304 dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Baik, langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama dalam membuat tabulasi data primer adalah membuat rekapitulasi jawaban responden dalam bentuk tabulasi data. Dalam menyusun tabulasi data ini, sebaiknya kita rekap terlebih dahulu menggunakan Excel seperti contoh yang ada di layar saat ini. Contoh kasusnya adalah tentang pengaruh harga produk dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Variabel X1 mengenai harga produk yang terdiri dari 5 pertanyaan, kemudian variabel X2 mengenai kualitas produk yang terdiri dari 5 pertanyaan, dan yang terakhir variabel Y mengenai loyalitas konsumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Langkah berikutnya adalah menginput data tabulasi Excel ini ke program SPSS. Kita buka software SPSS-nya, dan ini adalah tampilan awal ketika dibuka. Di sebelah kiri bawah terdapat dua menu yaitu data view dan variable view. Kita klik variable view dan pilih tabel name. Di kolom name, kita isikan dengan indikator soal dan totalnya yang ada di dalam variabel. Dikarenakan data yang kita pakai di dalam Excel utuh dan tidak ada pecahan desimal, maka dalam program SPSS kita ganti bagian desimalnya dengan angka 0 semua. Langkah selanjutnya kita ke tabel label. Kita namai bagian total-total variabel dengan judul pertanyaan yang terkait. Contohnya seperti X1 terkait dengan harga produk, X2 terkait dengan kualitas produk, dan Y terkait dengan loyalitas konsumen. Kemudian kita beralih ke value. Value di sini menunjukkan list dari pilihan variabel. Di bagian ini, untuk value kita berikan angka 1 yang labelnya adalah STS atau sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua adalah TS atau tidak setuju. Yang ketiga adalah N atau netral. Yang keempat S atau setuju. Dan yang terakhir adalah SS atau sangat setuju. Kemudian klik OK. Untuk bagian ini kita akan copy dan kita paste ke setiap variabelnya. Langkah selanjutnya kita pergi ke tabel measure. Semua variabel, baik itu yang X1 dan yang X2 kita ubah dengan nominal. Dan untuk total variabel kita ganti dengan scale. Kemudian kita beralih ke bagian data view. Kita salin sampel data dari Excel ke SPSS. Lalu kita paste, maka akan tertampil seperti ini. Setelah proses input data selesai, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji validitas. Yang pertama dengan mengklik Analyze.
pilih Colorate, klik Bivariate, dan pada tampilan ini kita pindahkan X1 sampai total X1 ke kolom variabel. Kemudian klik OK, maka akan muncul tampilan output seperti ini. Kita ulangi langkah seperti tadi pada variabel X2 dan variabel Y. Jika sudah, sekarang kita lanjut dengan uji reliabilitas, yaitu dengan cara klik Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Kita pindahkan seluruh variabel X1 ke dalam kolom Items, dan jika sudah, klik Statistik, lalu kita checklist Scale if item delayed. Klik Continue, dan yang terakhir klik OK. Maka akan muncul tampilan output seperti ini. Kita ulangi langkah seperti tadi pada variabel X2 dan variabel Y. Ada dua cara untuk melihat data yang kita gunakan valid atau tidak valid. Tapi sebelum melihat itu, kita pastikan terlebih dahulu data yang diolah di SPSS sudah sesuai dengan data yang kita input dari Excel. Caranya dengan melihat N-nya atau jumlah respondennya. Kita cocokkan dengan jumlah data yang kita input di dalam SPSS. Ternyata sama, jumlahnya 30. Kemudian, cara pertama untuk mengetahui data yang kita gunakan valid atau tidak valid yaitu dengan melihat signifikan tutelnya. Yang dimana signifikan tutel itu kita lihat pada bagian total harga produknya. Apabila signifikasi tutelnya lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Kita lihat di sini butir pertama lebih kecil dari 0,05. Butir kedua juga sama, lebih kecil dari 0,05. Begitu pula dengan butir ketiga sampai dengan butir kelima. Data ini dapat dikatakan valid jika kita menganalisisnya berdasarkan signifikasi tutel. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation. Dan R hitungnya bisa kita lihat pada bagian total harga produk. Ini akan kita bandingkan dengan R tabel. Maka di sini saya sudah siapkan R tabelnya. Yang kita gunakan adalah tingkat signifikasinya 5%. Diketahui bahwa jumlah sampel kita ada 30, maka R tabelnya adalah sebesar 0,3494. Kemudian kita bandingkan dengan R hitung yang tadi. Jadi R hitung yang ada di setiap butir pertanyaan ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan R tabel yang senilai 0,3494. Artinya, baik dengan menggunakan analisis signifikasi tutel ataupun Pearson correlation, maka semua menyatakan bahwa data kita tergolong valid. Begitu pula pada variabel X2, di variabel X2 signifikasi tutelnya untuk setiap butir soal semuanya kurang dari 0,05 dan pada Pearson correlation-nya melebihi angka 3494. Artinya, data pada variabel X2 juga tergolong valid. Dan yang terakhir kita ke variabel Y. Di variabel Y, signifikasi tutel untuk setiap butir soal semuanya kurang dari 0,05. Pada Pearson correlation-nya juga semuanya melebihi angka 0,3494. Artinya, data pada variabel Y juga tergolong valid. Selanjutnya, saya akan menganalisa uji reliabilitasnya.
Suatu data dikatakan reliable jika nilai Cron-Kovacs alfanya lebih besar dari 0,6. Di sini, nilai Cron-Kovacs alfanya yang kita miliki yaitu 0,935, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Maka, dapat disimpulkan bahwa data X1 ini reliable. Selanjutnya kita cek variabel X2. Variabel X2, Cron-Kovacs alfanya sebesar 0,922, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa data X2 ini juga reliable. Dan yang terakhir kita cek variabel Y. Pada variabel Y, Cron-Kovacs alfanya sebesar 0,847, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa data Y juga reliable. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.